Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah dilakukan restrukturisasi organisasi yang menandai babak baru dalam tata kelola pelayanan publik di bidang hukum dan HAM. Fungsi pemasyarakatan yang sebelumnya berada di bawah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta resmi beralih menjadi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta. Sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Ditjenpas Daerah Khusus Jakarta memberikan kepercayaan penuh kepada unit pelaksana teknis untuk menjalankan fungsi pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap warga binaan. Di balik jeruji, masih ada harapan yang tumbuh. Bukan sekadar menjalani hukuman, tapi juga memperbaiki kehidupan. Mereka mungkin pernah salah langkah, tapi setiap putaran baut dan setiap goresan cat adalah bukti bahwa semua orang berhak diberi kesempatan kedua. Warga binaan dilatih membatik sebagai bekal keterampilan. Batik menjadi sarana pembinaan yang produktif dan bermakna. Pelatihan ini menjadi bekal nyata untuk membangun masa depan yang lebih produktif setelah kembali ke masyarakat. Dalam upaya pembinaan kemandirian, warga binaan dibekali keterampilan tata boga. Tak hanya tata boga, warga binaan juga dilatih menjadi barista. Mereka belajar meracik kopi dengan teknik profesional, membuka peluang baru di industri kreatif setelah masa pembinaan berakhir. Di bidang perkayuan, warga binaan dibimbing membuat kerajinan dan furnitur berkualitas. Setiap karya yang dihasilkan mencerminkan keterampilan, ketekunan, dan semangat untuk bangkit. Warga binaan dibekali keterampilan menjahit, merajut, dan membuat kerajinan mote. Pelatihan ini membuka peluang di industri kreatif bidang fashion dengan misi mendunia. Selain keterampilan praktis, warga binaan juga menerima pembinaan kepribadian melalui ibadah keagamaan. Program ini mendukung pertumbuhan spiritual dan moral, memperkuat karakter, serta membimbing mereka untuk kembali ke masyarakat dengan kedamaian batin. Selain pembinaan keterampilan dan spiritualitas, warga binaan juga mengikuti pelatihan pramuka yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, kedisiplinan, dan kerjasama. Program ini bertujuan membentuk karakter yang kuat, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat dengan lebih penuh tanggung jawab. Sebagai bagian dari program ketahanan pangan, warga binaan dibina dalam kegiatan pertanian dan peternakan. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan serta merawat hewan ternak sebagai upaya mendukung kemandirian pangan. Mengembangkan apa yang menjadi hobi dan apa yang menjadi kita punya kebanggaan, sehingga di sini saya mengucapkan benar-benar lapas ini sangatlah bagus untuk binaan bagi warga binaan, terdukung secara penuh karena BLK ini bukan hanya lukisan, tetapi apapun yang menjadi keahlian ditampung. Saya merupakan kesan saya yang sangat baik untuk lapas. Dalam mendukung penguasaan keterampilan teknis, warga binaan juga dilatih servis berbagai barang elektronik dan mekanik melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja. Kolaborasi ini membuka akses pelatihan bersertifikat dan memperkuat kesiapan kerja. Di bidang seni, warga binaan juga difasilitasi untuk mengekspresikan diri melalui kegiatan band dan teater. Seni tari menjadi salah satu pembinaan unggulan mereka, mampu menampilkan pertunjukan yang memukau, pembuktian bahwa jembatan untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang apresiasi dari masyarakat. Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembelajaran akademik dan karakter sebagai bekal tumbuh kembang yang berkelanjutan.
Warga binaan juga dibina melalui kegiatan olahraga untuk menjaga kebugaran. Warga binaan mengikuti pembinaan rehabilitasi sosial dan medis yang meliputi kegiatan olahraga, bimbingan, diskusi kelompok, kebersamaan, dan ibadah untuk mendukung pemulihan fisik, mental, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual mereka. Perkenalkan, nama saya Adam. Nama saya Oka Irwan Anggadinata. Nama saya Steven Januar. Saya Doni bin Ajung. Saya sangat berterima kasih pada Pak Menteri, pada Bapak Dirjen, Bapak Kang Kanwil, dan Pak Kalapas beserta jajarannya. Selama saya berada di sini, saya mengikuti program rehab selama 6 bulan. Saya mendapatkan program pembinaan di Balai Latihan Kerja, yaitu program bakery atau membuat roti. saya mengikuti program santri yang tadinya saya tidak bisa sholat, tidak bisa bacaan sholat, tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, banyak ilmu yang saya dapatkan di program santri ini. Terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya Terima kasih banyak. Terima kasih. atas binaan para petugas di sini yang sangat baik. Karena saya sudah diberikan kesempatan mengembangkan skill di bidang otomotif. Ini menjadi pengalaman berharga untuk saya. Banyak hal yang saya dapatkan selama saya mengikuti pembinaan dari yang sebelumnya. Saya yang tadinya tidak percaya diri dan selalu demam panggung, sekarang saya jadi percaya diri, tampil di depan banyak orang. Banyak hal kegiatan positif yang kami lakukan di sini untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di luar sana. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah mendidik saya, membina saya menjadi bisa membuat tas rajut, saya bisa membuat tas mote, dan saya bisa membuat kopi yang enak. Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61. Pemasangan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Apapun itu, selama kita mau, ya kan, pasti kita bisa.